Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1, apa kabar kalian semuanya? Nah, Us Ambar yang pertama, Us Ambar ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Us Ambar berharap tentunya kalian sudah belajar berlatih untuk berpuasa ya Dek ya. Walaupun misalnya ada sudah yang sampai sehari sampai maghrib, bagus. Aku masih belajar sampai duhur, tidak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar latihan berpuasa. Gitu ya Dek ya. Bertemu kembali dengan Us Ambar di tema 8, tema kita yang terakhir ya. Tema 8 adalah peristiwa alam. Di subtema 1, peristiwa siang dan malam, di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang pertama. Nah, kalau sudah, siapkan buku BBD-nya sambil melihat video tutorialnya sambil menyimak buku BBD-nya. Itu nggih. Yuk, sekarang kita awali pelajaran bahasa Indonesia dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di pembelajaran yang pertama Us Ambar di subtema 1 ini? Nah, pelajarannya mudah sekali di subtema 1 ini, di pembelajaran 1 ini. Sangat-sangat mudah. Sesuai dengan temanya peristiwa alam, di subtema 1 peristiwa siang dan malam. Maka pelajaran yang akan kita pelajari apa? Nah, yang pertama nanti anak-anak ada teks bacaan, kemudian ada teks lagu, kemudian anak-anak bisa menunjukkan, mencari mana toh kosakata yang tentang peristiwa di malam hari. Nah, setelah tahu kosakata tentang peristiwa malam hari, maka anak-anak bisa belajar menuliskannya. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Nah, mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat peristiwa siang dan malam. Jadi ada 2 yang kita pelajari. Masih tentang kosakata. Kosakata tentang peristiwa di malam hari, kemudian kosakata tentang peristiwa di siang hari yang ada dalam sebuah teks cerita atau teks kalimat ya. Di buku BBD kalian sudah jelas, di situ banyak sekali teks-teks bacaan. Banyak ada juga tugas-tugasnya. Nah, dari teks-teks bacaan itu mana toh ini teks termasuk teks tentang peristiwa malam hari. Oh, ini termasuk teks peristiwa tentang siang hari. Nah, setelah itu anak-anak akan mencari kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang hari ataupun peristiwa di malam hari. Nah, lanjutnya, nulis lagi, sama ya, belajar menulis lagi, menuliskan kosakata, mohon maaf, tentang peristiwa siang hari dan malam hari. Nah, yang terakhir, mengidentifikasi kosakata terkait peristiwa dengan siang hari dengan tepat. Nah, dari semua tujuan pembelajaran tadi, intinya pelajaran yang kita akan pelajari adalah tentang peristiwa di siang dan di malam hari. Setelah itu anak-anak akan mencari kosakatanya. Kosakata tentang peristiwa di malam hari, kemudian kosakata tentang peristiwa di siang hari, seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak belajar menuliskan katanya dulu. Kosakata tentang peristiwa di siang hari itu apa? Misalnya matahari, panas. Nah, seperti itu adalah contoh kosakata di siang hari. Kemudian kosakata di malam hari, misalnya gelap, bintang. Nah, itulah contoh kosakata di malam hari. Setelah itu dituliskan. Setelah itu dibuat menjadi kalimat. Inti dari pembelajaran kita hanya itu. Nah, sekarang kita masuk di materi ya, Dek. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Us Ambar akan menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Berarti peristiwa apa, Dek, kalau matahari terbenam? Pinter, malam hari. Sabar nyanyikan ya. Dengarkan baik-baik. Nanti anak-anak tirukan. Lagunya seperti ini. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar
itu tadi adalah lagu yang berkaitan dengan peristiwa di malam hari. Nah, jadi kalau malam hari ada burung yang keluar, namanya burung apa, Dek? Iya, burung hantu ya, dalam teks lagu itu judulnya Matahari Terbenam. Kira-kira kita bisa mencari tidak ya, kosakata apa sih yang ada di dalam teks lagu tersebut? Nah, ya. Nah, dengan memperhatikan lagu tadi tentunya ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan peristiwa di malam hari. Ayo sama-sama kita cari coba. Nah, di sini Usambar hanya menemukan 2. Memang Usambar hanya mencari 2. Kalian bisa mengembangkan lagi mencari yang lainnya. Yang satu terbenam. Jadi terbenam itu termasuk kosakata di malam hari. Terbenam itu apa toh, Us? Nah, matahari kalau mau tenggelam, kalau mau tidak kelihatan, itu di sebelah barat itu namanya terbenam atau tenggelam. Mataharinya sudah mau malam, mataharinya terbenam, kemudian diganti muncullah bulan. Nah, yang kedua ada kata malam di situ. Di dalam teks lagu tadi ya. Nah, matahari terbenam, hari mulai malam. Nah, itu. Mungkin ada lagi deh. Silahkan kalian cari. Us, burung hantu. Nah, mungkin bisa. Burung hantu kan keluarnya hanya di malam hari, Us. Berarti termasuk kosakata loh, Us, di malam hari. Nah, coba kalian cari yang lain lagi terkait dengan teks lagu tadi. Nah, selanjutnya, Us Ambar ada teks bacaan. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Berikut adalah teks bacaan yang berkaitan dengan peristiwa malam hari. Us Ambar bacakan, kalian semak sambil kalian bisa menandai. Oh, ini peristiwa, oh ini kosakata yang terkait dengan malam hari. Us Ambar mulai ya. Matahari mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Nah, dari teks bacaan yang Us Ambar bacakan tadi, tentunya di situ banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan peristiwa di malam hari. Kira-kira apa ya, Us? Nah, sekarang kita akan mencari kosakata yang berhubungan dengan peristiwa di malam hari. Tirukan Us Ambar ya. Coba Us Ambar akan bacakan. Terbenam. Bagus. Malam. Ya. Bintang. Betul. Bulan. Langit. Sepi. Nah, Us Ambar hanya menemukan 6 kosakata yang berkaitan dengan peristiwa di malam hari. Coba anak-anak sekarang cari yang lainnya. Barangkali kalian malah lebih bisa menemukan lagi. Kalau menemukan lagi silahkan ditulis kembali ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi Us Ambar membahas tentang peristiwa di malam hari, sekarang perhatikan teks bacaan di bawah ini. Berikut adalah teks bacaan yang berkaitan dengan peristiwa di siang hari. Ada teks bacaan, Us Ambar bacakan ya. Kalian semak dan kalian perhatikan. Judulnya
Indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan bumi. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Nah, yang Us Ambar bacakan tadi adalah teks peristiwa di siang hari. Tentunya, ayo kita belajar mencari, menunjukkan dan menyebutkan kosakata yang terkait dengan peristiwa di siang hari. Us Ambar menemukan berapa ya? Nanti anak-anak juga harus menemukan kembali selain yang ditemukan Us Ambar. Nah, sekarang kita akan mencari kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang hari. Ya, Us Ambar hanya menemukan 5. Coba nanti kalian cari lagi ya, Dek ya. Yang pertama, tirukan ya. Yang pertama, sinar. Ya, pinter. Mentari. Mentari itu apa toh Us Ambar? Mentari itu bisa juga disebut dengan matahari. Nah, kemudian hangat. Ya, karena mentari mataharinya bersinar di siang hari maka terasa hangat. Kemudian sepoi. Ya, kemudian angin. Nah, di situ Us Ambar hanya menemukan 5. Coba anak-anak cari lagi yang kira-kira kosakata itu berkaitan dengan peristiwa siang hari. Coba dicari kembali ya, Dek ya. Nah, demikian yang bisa Us Ambar sampaikan hari ini. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Jadi pada intinya kita hanya akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Di mana ada teks bacaan, ada teks lagu, kemudian anak-anak berusaha mencari kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang, peristiwa malam, kemudian anak-anak tunjukkan mana yang peristiwa siang, mana yang peristiwa malam, kemudian belajar menuliskan kosakata atau katanya dulu. Nah, kalau nanti sudah pinter bisa dikembangkan dalam sebuah kalimat. Misalnya tentang peristiwa di malam hari. Katanya tentang bintang, itu hanya kata. Tetapi anak-anak ingin membuat kalimat. Coba siapa yang bisa? Pintar misalnya, bintang bersinar terang. Bintang bersinar terang. Nah, tiga kata ini digabung, maka itu sudah menjadi kalimat. Misalnya dengan kata siang, dengan peristiwa di siang hari. Misalnya dengan kata mentari. Coba, ya, mentari bersinar cerah. Mentari bersinar cerah. Sudah 3 kata yang digabung ini sudah menjadi kalimat. Nah, tentunya di dalam BBD masih banyak teks bacaan yang ada di dalam buku BBD kalian yang terkait dengan peristiwa siang dan malam hari. Tugas kalian melanjutkan membaca teks bacaan tersebut dan menemukan kosakata yang terkait dengan peristiwa siang dan malam. Setelah menemukan, anak-anak silahkan menuliskannya. Nggih, kerjakan yang ada di BBD itu sesuai urutannya, sesuai dengan tugasnya. Insya Allah itu kalau kalian mengikuti jadwalnya, dikerjakan hari ini jadwalnya bahasa Indonesia, dikerjakan selesai 1 pembelajaran, insya Allah semua akan selesai pada waktunya. Saat disuruh saat ada tugas untuk mengumpulkan ke sekolah, semuanya sudah terselesaikan. Demikian yang bisa Us Ambar sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Silahkan kalau masih belum jelas bisa menghubungi Us Ambar. Kalau sudah, kerjakan tugas-tugas yang ada di pembelajaran 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu tugas mandiri maupun latihan-latihan soalnya. Demikian ya, Dek. Yes. Yuk, kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.